pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004, Bawaslu RI-nya hapus, Bawaslu tidak menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap dalil mengenai pengabaian DP4 dalam penyusunan DPS maupun DPT. Setelah mempelajari secara saksama dalil pemohon, termohon dan pihak terkait, berikut bukti dan keterangan ahli masing-masing pihak serta keterangan Bawaslu, maka mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa DPT merupakan tahap akhir dari suatu proses yang terdiri atas tahap-tahap lain yang mendahulunya. Dalam tahap-tahap tersebut terdapat kerangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang relatif cukup bagi penyelenggara, dalam hal ini KPU dan jajarannya, secara berjenjang sampai pada tingkat KPPS yang sangat dekat dengan dinamika dan mobilitas pemilih secara langsung dan peserta pemilihan umum, dalam hal ini pasangan calon presiden dan wakil presiden dan jajarannya, untuk berinteraksi dalam rangka memperoleh DPT secara objektif sehingga dapat diterima oleh kedua pihak, baik penyelenggara maupun peserta pemilu. Bahwa DPT memang merupakan keputusan KPU sebagai penyelenggara yang berada pada puncak struktur. Namun proses dari tahap-tahap tersebut bersifat bottom up, dari struktur penyelenggara yang paling bawah, kemudian berlanjut tahap demi tahap sampai pada struktur tertinggi dalam kerangka waktu sebagaimana diuraikan di atas. Oleh struktur yang paling atas itulah DPT ditetapkan dan sebagai keputusan penyelenggara berlaku secara hukum baik kepada penyelenggara maupun peserta pemilu. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila ada keberatan mengenai DPT seperti penambahan dan modifikasi jumlah pemilih sebagaimana didalilkan pemohon, seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan oleh penyelenggara dan peserta dalam kerangka waktu tersebut melalui mekanisme yang menurut hukum tersedia pada tahap-tahap sebagaimana diuraikan di atas. Terlebih lagi dalam soal ini terdapat struktur yang secara internal penyelenggara memiliki fungsi pengawasan, yakni Bawaslu dan jajarannya, dan struktur yang memiliki fungsi penyelesaian dalam bidang pelanggaran etik penyelenggara, yakni DKPP. Oleh karena itu, dalil mengenai DPT tersebut manakala lokusnya pada TPS dan dalam tempusnya yang masih terdapat dalam kerangka waktu sebagaimana diuraikan di atas menjadi tidak relevan dan lebih tidak relevan lagi manakala dalil tersebut tempusnya terjadi setelah ketetapan DPT oleh KPU, karena penambahan dan modifikasi daftar pemilih tersebut berkualifikasi sebagai pelanggaran dalam hukum pidana yang dalam penyelenggaraan pemilu telah tersedia gakumdu untuk prosesnya secara hukum. Menurut Mahkamah, berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang 42 2008, penyusunan DPT dilakukan oleh termohon berdasarkan DPT pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai daftar pemilih sementara atau DPS, sehingga ahli pemohon yang mempersoalkan DPT Pilpres berdasarkan DP4 adalah tidak relevan untuk DPT pemilihan presiden. Seharusnya persoalan itu adalah persoalan yang sudah harus selesai pada saat pemilihan umum anggota lembaga perwakilan. Selain itu, adalah kewenangan termohon untuk melakukan pemutahiran data DPS dalam waktu paling lama 30 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang 42 2008. Pada saat itu, para pihak dan masyarakat umum berkesempatan untuk memberikan masukan dan tanggapan. Adapun dalil pemohon khusus mengenai pengabaian DP4 dalam penyusunan DPS dan DPT, sebagaimana disebutkan dalam tabel permohonan halaman 44, pemohon tidak menjelaskan bagaimana pengabaian tersebut terjadi, karena pemohon hanya menyebut angka DPS DPSAP yang dipunduh dari laman KPU dan angka penambahannya yang kemudian menjadi angka DPT Pilpres. Keterangan ahli pemohon Dr. A. Rasid Saleh MSI dan Marwah Daud Ibrahim PhD tidak menerangkan secara rinci dan jelas bagaimana hal itu terjadi, karena Rasid Saleh hanya menerangkan belum berselenggaranya dengan baik administrasi kependudukan secara nasional, dan Marwah Daud Ibrahim hanya menerangkan hasil analisis simpulnya
terdapat beberapa pemilih yang berdomisili di suatu tempat tertentu memilih di tempat yang lain. Marwah Daud Ibrahim juga menerangkan dalam keterangan tertulisnya bahwa DPT hanya merupakan modus ketidakjujuran dan ketidakadilan berulang kali terjadi dan bahkan menjadi sumber manipulasi terencana, terus terstruktur dan sistematis dan masif untuk tujuan kemenangan pasangan capres dan cawapres tertentu. Penyelenggara Pilpres hanya untuk mengerahkan kemenangan pasangan capres dan cawapres tertentu. Akan tapi ahli tersebut juga tidak dapat menerangkan ada apa kaitan antara DPT sebagai modus kecurangan, ketidakjujuran dan ketidakadilan dengan kepastian pemilih untuk memilih dan memenangkan pasangan tertentu. Menurut Mahkamah, seharusnya pemohon melalui mekanisme yang tersedia melakukan keberatan dalam proses sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas. Dengan demikian, maka dalil akuosa lain tidak jelas juga tidak sesuai waktu yang ditentukan. DPTB, DPK, dan DPKTB. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan pada pokoknya pelanggaran tentang penyalahgunaan jalur DPKTB oleh termohon terjadi dan berlangsung di berbagai daerah dengan fakta hukum sebagai berikut. Permasalahan mengenai DPKTB yang tidak sesuai dengan peraturan KPU nomor 9 tahun 2014 karena banyak DPKTB dimanipulasi oleh penyelenggara bekerja sama dengan pasangan calon nomor urut 2. Termohon melakukan kecurangan dengan DPKTB yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 yang dilakukan dengan cara menambah DPKTB di basis-basis pendukung pasangan nomor urut 1 untuk mengurangi jumlah selisih suara pemilih terhadap pemohon, sedangkan di basis pendukung pasangan nomor urut 2 penambahan DPKTB sangat rendah jumlahnya. 3. Bahwa daerah basis pasangan calon nomor urut 2 yang tingkat partisipasi dari pemilih pengguna DPKTB sangat rendah jumlahnya antara lain terjadi di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Papua. 4. Bahwa pada saat hari pemungutan suara, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan DPKTB, pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTB yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang jumlahnya meningkat sangat tidak wajar. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat tulisan diberi tanda P1 dan seterusnya sampai dengan P49253 serta saksi-saksi yaitu Muhammad Saleh dan seterusnya sampai dengan Ari Hadi Basuki Wibowo serta ahli Dr. Margarito Kamis SHMH, Dr. A. Rashid Saleh MSI, Dwi Martono Arlianto, dan Said Salahuddin SH. Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil pemohon tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta sama sekali. Jenis pelanggaran yang didalilkan merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur karena pemohon dalam menentukan kriteria pelanggaran tersebut didasarkan pada kejanggalan-kejanggalan data. Pemohon tidak menguraikan secara konkret kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh termohon dan tidak menguraikan pengaruhnya terhadap perolehan suara pemohon dan atau kerugian pemohon akibat kesalahan atau pelanggaran tersebut. Selain itu, pemohon juga tidak menjelaskan pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga berpengaruh pada perolehan suara. Untuk membuktikan dalil bantahannya, termohon mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda T Aceh, Aceh Barat 1 sampai dengan T Papua, Kota Jayapura 5, serta saksi bernama Rohani, Muhammad Saiin dan seterusnya sampai dengan Nuzul Fitri dan ahli bernama Didik Suprianto SIP, MIP, Dr. Haryono SH, MCL, Profesor Herman Rajagugu SH, LLM PhD, Ramlan Surbakti MA PhD. Pihak terkait membantah yang pada pokoknya mengemukakan pemohon tidak mampu secara jelas dan rinci menguraikan di TPS mana telah terjadi mobilisasi pemilih yang menggunakan DPKTB sehingga merugikan perolehan suara pemohon. Selain itu, ketentuan mengenai DPKTB dilakukan oleh termohon selaku penyelenggara pemilu adalah untuk memberikan hak pilih kepada warga negara yang belum terdaftar dalam DPT sehingga tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran.
Untuk membuktikan bantahannya, pihak terkait mengajukan saksi Didik Prasetyono dan seterusnya sampai dengan Ferry Mursidan Baldan, serta ahli bernama Bambang Eka Cahya Widodo MA dan Profesor Dr. Saldi Isra SHMPA, bahwa Bawaslu dalam keterangan tertulisnya menerangkan yang pada pokoknya mengenai persoalan DPKTP yang banyak dipertanyakan di dalam persidangan. Bawaslu melihatnya dari sudut pandang bahwa keberadaan DPKTP merupakan terobosan baru untuk melindungi hak warga negara. Karena data daftar pemilih tetap yang disusun tidak mengakomodir seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Sehingga tidak mungkin apabila ada warga negara yang datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Apalagi sebelumnya pada saat pelaksanaan pemilihan umum legislatif telah diberikan kesempatan untuk memilih. Bahwa jumlah pemilih DPKTP yang jumlahnya banyak juga dipengaruhi karena adanya regrouping pemilih saat pemilihan legislatif, sehingga pada saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilih yang tadinya terdaftar di TPS yang baru tidak memilih di TPS-nya terdaftar, tetapi tetap memilih di TPS yang lama dengan mempergunakan KTP atau KK. Meningkatnya jumlah pemilih di DPKTP bukan karena manipulasi jika dilihat dari sisi persentasenya. Selain itu, Bawaslu tidak pernah menerima laporan manipulasi terkait dengan pemilih yang masuk dalam kategori dalam DPKTP. Terhadap dalil mengenai DPTP, DPK, dan DPKTP, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Di dalam pasal tersebut terdapat ketentuan yang mengelaborasi ketentuan pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum atau negara demokrasi konstitusional. Sebagai negara demokrasi konstitusional, pasal tersebut secara konstitusional menentukan antara lain bahwa warga negara memiliki hak berkedudukan yang sama di dalam pemerintahan. Hak tersebut secara teknis adalah hak untuk memilih dan dipilih, untuk duduk di dalam pemerintahan. Terkait dengan pemilu, pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 menentukan hak memilih warga negara tersebut harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih anggota lembaga perwakilan dan memilih orang yang akan menduduki jabatan kepresidenan. Untuk pelaksanaan hak warga negara tersebut, negara bertugas menyelenggarakan dengan membentuk KPU. Berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut, maka warga negara memiliki hak konstitusional untuk melaksanakan pemilihan. Negara bertugas menyelenggarakan pemilihan. Dalam hal ini pemilu. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, untuk penyelenggaraan pemilu tersebut juga harus diatur oleh hukum. Dalam hal ini dengan peraturan perundang-undangan yang harus dibentuk secara demokratis dan mengikat secara hukum, baik terhadap penyelenggara negara maupun warga negara. Bahwa salah satu ketentuan hukum yang mengatur tentang pemilu adalah negara berkewajiban untuk menetapkan DPT dan warga negara berhak untuk didaftar dalam DPT tersebut dalam rangka pelaksanaannya. Berdasarkan definisinya, secara hukum dan administratif, warga negara yang dapat memilih adalah yang terdaftar dalam DPT. Permasalahannya adalah bagaimana dengan warga negara yang secara hukum telah memenuhi syarat untuk memilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT. Bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Mahkamah perlu merujuk putusan Mahkamah nomor 102 dan seterusnya tanggal 6 Juli 2009 yang telah mengkonstatasi fakta dalam permasalahan DPT tersebut dan menentukan solusi hukumnya. Mahkamah dalam pertimbangan putusan Mahkamah nomor 102 tersebut menyatakan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih, right to vote and to be candidate, adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.
Ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial, yaitu hak warga negara untuk memilih, right to vote, dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalangi. Berdasarkan ketentuan konstitusional dan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan berikutnya yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah bagaimana penilaian hukum Mahkamah terhadap DPTB, DPK, dan DPKTB yang diatur oleh KPU dan dilaksanakan dalam pemilu tahun 2014 ini, khususnya pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan apakah KPU memiliki kewenangan secara hukum untuk membentuk PKPU, apakah DPTB, DPK, dan DPKTB secara material bertentangan dengan hukum atau konstitusi, dan apakah dalam implementasinya telah disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya pihak-pihak yang berkepentingan, serta apakah DPTB, DPK, dan DPKTB nyata-nyata disalahgunakan sebagai instrumen untuk pemenangan salah satu pasangan calon. Bahwa untuk menjawab permasalahan kewenangan KPU membentuk peraturan penyelenggaraan pemilu yakni PKPU, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Pasal 22E ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang kemudian setelah dibentuk terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum disebut dengan nomenklatur yang sama, yaitu Komisi Pemilihan Umum disingkat KPU, adalah penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. B. Pasal 119 Undang-Undang 15 2011 menentukan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, KPU berwenang membentuk peraturan KPU dalam kurung PKPU yang merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemilu oleh jajaran KPU di bawahnya, yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Pasal tersebut secara formal juga menentukan bahwa PKPU tersebut ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. C. PKPU aku telah pula diundangkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia serta telah disosialisasikan dan diseminasikan kepada masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU secara konstitusional dan legal memiliki kewenangan membentuk PKPU sebagai pedoman penyelenggaraan pemilu.